Ucapan 1. Matius 6 ayat 31-33 tertulis. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pada dasarnya, kita harus selalu mengingat bahwa Yesus itu mengetahui segala kebutuhan dan kesusahan yang sedang kita alami. Tuhan dari dulu tidak pernah berubah. Jauh sebelumnya di Kejadian, kita dapat baca bagaimana ketika Tuhan tiba-tiba menolong Hagar yang sedang kehausan. Kejadian 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Tuhan mendengar teriakan minta tolong bahkan ketika Hagar sudah menyerah. Kejadian 21 ayat 16. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sebab ia duduk di situ. Menangislah ia dengan suara nyaring. Dan lagi, bukankah Yesus dinamakan Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita? Maka Yesus akan selalu memperhatikan kita. Dia sangat tahu kesusahan dan kesulitan yang kita alami, tentang apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum, apa yang akan kita pakai, bagaimana soal kesehatan kita, keuangan kita, pendidikan kita, karir kita, bahkan sampai kepada hubungan kita dengan sesama. Tuhan selalu memperhatikan. Karena semenjak kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka detik itu juga kita menjadi anaknya Tuhan dan Dia menjadi Bapa kita. Matius 7 ayat 9-11 tertulis, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita sekarang sungguh, meskipun kita tidak dapat melihatnya, kita mempunyai Bapa di surga yang selalu memperhatikan segala kebutuhan kita sebagai anaknya. Inilah dasar pemahaman bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan meskipun kadang tidak selalu seperti yang kita harapkan, namun jika kita memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, Dia akan melakukan apa yang sesungguhnya terbaik untuk kita. Sebagai bukti, kita sering mendengar kesaksian seperti seorang pria yang kehilangan pekerjaan, menemukan pekerjaan baru yang lebih baik hanya dalam beberapa hari. Atau seorang wanita yang mengalami kesulitan keuangan, menerima bantuan tak terduga dari orang asing. Atau mujizat kesembuhan, dan lain sebagainya. Jika kita mau mengalaminya juga, maka yang Tuhan mau dari kita lakukan sekarang adalah terus percaya bahwa kita itu mempunyai Bapa yang baik, yang akan menolong kita dan akan melakukan yang terbaik untuk kita tepat pada waktunya. Dan rasa percaya itu dapat kita ekspresikan dengan cara mencari kebenaran kerajaan Allah melalui doa dan membaca Alkitab terlebih dahulu. Yohanes 11 ayat 40 tertulis, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Jadi jangan biarkan keraguan menghalangi mujizat terjadi. Percayalah bahwa mujizat masih ada bagi kita hari ini. Meskipun belum terlihat oleh mata, tetap beriman bahwa Yesus telah melihat, mendengar, dan merasakan kesusahan kita. Dan Yesus akan segera menolong kita. Haleluya. Amin. Ucapan 2. Matius 11 ayat 28 tertulis, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hal kedua yang perlu kita ingat adalah Tuhan itu bergerak selalu dengan prinsip belas kasihan. Salah satu bukti adalah ketika kita membaca perkataan Yesus sebagai pembuka kisah mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang. Markus 8 ayat 22-3.
Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Dari ayat ini, kita mendapatkan kebenaran yang membukakan mata kita, bahwa setelah Tuhan memperhatikan segala kesusahan kita, Dia akan tergerak oleh belas kasihan untuk mengatasi kesusahan kita. Belas kasihan timbul dari rasa empati. Sebagai contoh, ketika Tuhan melihat kebutuhan manusia untuk beroleh selamat, di mana dalam Roma 3 ayat 23 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka Tuhan tergerak oleh belas kasihan, mengaruniakan anaknya Yesus Kristus untuk turun ke dunia, menyelamatkan manusia. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah bentuk empati, karena Yesus belum pernah merasakan kehilangan kemuliaan Allah, tetapi tetap mau berbelas kasihan, turun menyelamatkan manusia, di mana membuat Yesus akhirnya juga bisa turut merasakan kesusahan manusia. Yesus pernah merasakan apa itu dicobai. Markus 1 ayat 13. Di padang gurun, ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Yesus pernah merasakan apa itu frustasi. Yohanes 2 ayat 15-16. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yesus pernah merasakan capek. Yohanes 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu, ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Yesus pernah merasakan kekecewaan. Lukas 13 ayat 34. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Yesus pernah merasakan penolakan. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Yesus pernah merasakan duka mendalam. Matius 26 ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus pernah merasakan sakit dipukulin. Markus 15 ayat 19. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Yesus bahkan pada akhirnya merasakan terputus dari Bapa akibat menanggung dosa kita, menjadi terkutuk untuk kita. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Tuhan yang kita punya dalam nama Yesus itu pada akhirnya adalah Tuhan yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dengan demikian, apa yang telah habis dari kita? Apakah keuangan kita habis? Kesehatan kita sedang habis? Pendidikan, karir, ataukah hubungan kita sedang rusak? Yesus bisa merasakan dan akan tergerak oleh belas kasihan untuk menolong kita. Maka sekarang, ketika badai kehidupan menerjang, siapa lagi yang akan kita andalkan? Kecuali Yesus yang telah mengundang kita untuk mendekat dan menerima kelegaan. Menyerah bukan pilihan. Mendekatlah kepada Yesus. Lepaskan beban kita di kaki Yesus. Dia siap meringankan beban kita dengan mujizat pertolongannya. Mujizat pertolongan Yesus bukan hayalan. Kita harus buktikan dengan iman dan langkah kita bahwa mujizat pertolongannya siap mentransformasi masalah kita menjadi kemenangan. Jadi jika ada di antara saudara sekalian yang merasa sedang terpuruk, ingatlah, dengan terdorong oleh belas kasihan, mujizat Yesus selalu ada untuk mengangkat hidup Anda kembali. Haleluya. Amin. Ucapan 3.
Yohanes 10 ayat 10 tertulis, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Hal ketiga yang harus kita ingat adalah Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita dengan berlimpah, bukan dalam artian menjadi boros dan mubazir, melainkan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, yang artinya adalah kita tidak boleh membatasi atau menetapkan ukuran menurut kita sendiri. Karena sesungguhnya Tuhan memiliki sumber daya yang tidak terbatas dan Dia sanggup memberikan mujizat dengan besaran yang tidak dapat kita duga. Mazmur 24 ayat 1, "Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dan Tuhan sangat mengasihi kita karena Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?" Sehingga 2 Korintus ayat 9-8, "Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan mampu mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Kasih karunia ini tidak hanya berwujud berkat materi, tetapi juga membuat kita senantiasa menjalani hidup yang cukup, stabil, dan bahkan berlimpah untuk melakukan berbagai kebaikan. Dengan kata lain, ketika kita memberi, baik waktu, tenaga, maupun materi kepada orang yang membutuhkan, Tuhan berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita lebih lagi. Memberi tidak akan membuat kita kekurangan, malah justru menjadi jalan untuk menerima lebih banyak lagi, agar kemampuan untuk berbuat baik kepada sesama semakin meningkat. Jadi mujizat tidak hanya membuat kita cukup dalam segala hal, seperti keuangan, kesehatan, karir, pendidikan, maupun hubungan, tetapi juga berkelimpahan agar bisa melakukan berbagai kebajikan. Intinya, Tuhan tidak membatasi berkat-Nya, justru Dia ingin kita diberkati berlimpah-limpah-limpah, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya, amin. Sebagai penutup, dari ketiga ucapan Yesus ini, kita dapat terus mengingat 3 kebenaran penting mengenai mujizat, yakni Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita, Tuhan tergerak dengan belas kasihan oleh karena kelemahan kita, dan Tuhan sanggup memberikan mujizat itu dengan berlimpah-limpah. Dan terakhir, biarlah doa yang diucapkan Paulus ini juga menjadi doa kita selalu ketika menjalani hidup ini. Efesus 3 ayat 20-21 tertulis, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Jika berkenan, berikan like, share, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.